Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Haikal Dias Maulana dari Satuan Karya Kalpataru Kabupaten Sampang. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai ide bisnis, yaitu adalah recycle frame atau yang bisa kita kenal adalah figura daur ulang. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Figura yaitu adalah sebuah benda yang digunakan biasanya untuk menempel gambar, foto ataupun karya-karya seni lainnya. Figura ini pada saat ini sudah banyak dijumpai dan digandrungi oleh banyak masyarakat, terutama di wilayah Kota Sampang. Dan akibat banyaknya minat masyarakat terhadap figura tersebut, membuat produksi figura jadi terus bertambah, terus meningkat dari waktu ke waktu. Akibatnya apa? Akibatnya adalah banyak orang yang kemudian membuat figura ini sebuah produk yang memunculkan pundi-pundi uang, atau mereka menggunakan peluang usaha figura ini untuk menghasilkan pundi-pundi uang seperti itu. Yang saya ingin maksudkan adalah ketika kita mengambil produk usaha figura ini sebagai bisnis usaha, maka kita sebagai seorang yang mengambil dari bisnis tersebut harus memperhatikan suatu hal. Apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama, kita harus kreatif dan inovatif. Agar apa? Agar bisa bersaing dengan para bisnis atau para pengusaha-pengusaha yang lebih mendahului kita begitu. Lalu apa yang perlu ditawarkan dari apabila kita menggarap bisnis figura ini? Maksud saya itu adalah dengan membuat figura namun dari barang bekas, yaitu dari barang yang didaur ulang, kita buat figura seperti itu. Lalu apa sih tujuan bisnis ini? Tujuan bisnis ini itu untuk, yang pertama adalah untuk mengoptimalkan barang-barang bekas yang sudah tidak dapat digunakan, sehingga kita olah dengan baik, kita daur ulang barang-barang bekas tersebut untuk dijadikan sebuah benda yang menghasilkan dan berguna. Yang kedua adalah untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwasanya barang bekas yang mereka anggap tidak berguna itu ternyata bisa didaur ulang dan menciptakan sebuah benda yang baru dan tentunya inovatif. Yang ketiga adalah tentunya untuk mendapat keuntungan usaha, dan yang terakhir adalah kita membangun usaha kita sendiri. Saya akan mulai pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah pembahasan mengenai analisis pasar. Pada analisis pasar ada poin-poin penting yang harus kita cermati. Itu yang pertama adalah produk itu sendiri. Kita harus mengetahui produk yang kita pasarkan itu. Produk ini adalah seperti yang dikatakan tadi, recycle frame atau figura daur ulang. Ya jelas, bahan utama dari recycle frame ini adalah barang bekas yang akan kita daur ulang, sehingga menghasilkan figura daur ulang yang unik dan berbeda dari lainnya. Kemudian kita juga harus memperhatikan 4P atau 4P. Itu yang pertama adalah produk. Ya, yang sudah dijelaskan barusan adalah kita harus benar-benar mengetahui produk apa sih yang kita pasarkan tersebut. Tentunya produk figura ini masih jarang sekali masyarakat yang menggarapnya, karena orang-orang atau masyarakat sebagian itu menganggap remeh gitu. Jadi mereka masih belum mengetahui peluang usaha yang besar ini gitu. Kemudian 4P yang kedua adalah place atau tempat. Kita harus tahu tempatnya di mana, atau maksudnya saya itu adalah tempat produk usaha tersebut kita harus menempatkan dengan cara yang memang harus kita berikan dengan baik. Biasanya saya mengusulkan itu karena kita mulainya dari wilayah Sampang, kita menaruh produk tersebut di kedai di wilayah Sampang. Yang ketiga adalah price atau harga. Kita harus dapat menentukan harga berapa kisaran yang cocok bagi kantong para pelajar dan masyarakat. Saya mengusulkan untuk harga yang ideal itu adalah sebuah figura daur ulang itu seharga Rp25.000, sangat ideal bagi kantong para pelajar dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah promotion atau promosi. Promotion atau promosi ini sangat penting bagi sebuah usaha bisnis ya. Dan di sini saya mengusulkan promosi ini dengan cara dari mulut ke mulut, bisa dari mulut ke mulut, terus kita bisa menggunakan brosur, poster maupun media sosial. Artinya kita harus menggunakan semua yang dapat mempromosikan produk tersebut sebaik mungkin gitu. Kemudian pembahasan yang kedua, saya akan membahas mengenai rencana SDA dan SDM, itu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang pertama adalah sumber daya alam. Kita harus tahu di mana bila kita memulai perusahaan ini atau mulai bisnis ini. Seperti yang saya tadi, mulai dari wilayah Sampang. Jadi kita harus mengetahui sumber daya alam di Sampang itu dalam proses pembuatan bisnis ini bagaimana. Untuk di wilayah Sampang sendiri ya, itu barang bekas yang bisa didaur ulang itu sangat banyak. Jadi kita berusaha untuk mengolahnya sebaik-baiknya, lebih penting untuk menghasilkan sebuah produk figura daur ulang itu menjadi sebuah produk yang unik dan berbeda dari lainnya, tentunya dengan kreatif dan inovatif. Dan kemudian sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini sangat penting karena manusia itu adalah salah satu faktor keberhasilan bisnis kita gitu. Sumber daya manusia ini sangat diperlukan, bahkan sangat dibutuhkan untuk kesuksesan usaha kita. Lalu bagaimana cara mendapatkan SDM atau sumber daya manusia yang baik? Yang pertama itu adalah dengan cara menggunakan seleksi. Jadi kita memilih atau kita menyaring orang-orang yang benar-benar SDM-nya baik untuk perusahaan atau untuk ide bisnis kita ini, karena kita menginginkan SDM yang baik agar bisnis kita itu nantinya kedepannya bisa berjalan juga. Yang kedua adalah dengan cara training atau latihan. Ketika kita mendapatkan SDM yang sudah baik, namun kita tidak melakukan training, tidak memberikan kepada mereka pengalaman, memberikan kepada mereka arahan-arahan bagaimana cara menggarap bisnis ini, maka itu percuma juga, karena mereka akan merasa tipu dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi training ini atau latihan ini sangat perlu. Pada pembahasan yang ketiga, yaitu adalah mengenai dampak-dampak yang terjadi. Kita harus mengetahui dampak bagi lingkungan masyarakat itu apa. Menurut saya dampak bagi lingkungan masyarakat itu tidak ada ya, karena kita bertujuan untuk memberitahukan kepada mereka ini loh, bahwasanya barang-barang bekas yang tidak berguna menurut mereka itu dapat dijadikan sebagai sebuah produk yang memiliki nilai jual tinggi. Kemudian dampak terhadap lingkungan jelas tidak ada ya, karena kita meminimalisir limbah yang sangat berbahaya bagi alam, kita olah dengan baik untuk dijadikan sebagai ya ide biasa, yaitu recycle frame. Kemudian kita juga harus mengetahui atau kita harus menganalisis resiko-resiko usaha. Dalam merintis suatu usaha tentunya kita akan dihadapkan dengan masalah-masalah. Pada itu kita analisis, dan hasil dari analisis saya itu yang pertama adalah kecenderungan masyarakat itu terhadap barang bekas tadi. Mereka menganggap bahwasanya barang bekas tadi itu tidak berguna, padahal tidak seperti itu. Yang
adalah kita harus bersaing dengan para pengusaha lainnya, para perintis bisnis ini. Mereka kan jelas memiliki merek-merek dagang yang lebih terkenal dibandingkan kita. Yang ketiga adalah cara promosinya. Kalau kita cara promosinya salah, percuma juga seperti itu. Ketika kita menganalisis resiko usaha tersebut, kita juga harus bisa menganalisis resiko. Kita harus juga bisa menganalisis bagaimana cara mengatasi atau mengurangi resiko tersebut. Yang pertama adalah cara mengurangi resiko yang kecenderungan masyarakat tadi itu. Kita harus mengolah bahan-bahan tersebut dengan sebaik mungkin. Kita olah sebaik mungkin, lalu ketika sudah jadi, kita berikan sampel kepada masyarakat. Kita berikan sampel tersebut kepada masyarakat sebagai bukti nyata agar mereka percaya. Yang kedua adalah untuk bagaimana ya, untuk mengimbangi merek-merek terkenal ya. Itu sebenarnya sulit, namun kita bisa melakukannya. Dan di sini saya berfokus pada pembuatan recycle frame yang lucu, yang unik dan beda dari produk lainnya. Karena begini, karena ketika kita membuat suatu produk yang unik, lucu dan berbeda atau baru gitu, masyarakat itu cenderung menginginkan hal tersebut. Jadi mereka akan mengingat merek-merek dagang kita, terus mereka akan mengingat merek dagang kita, sehingga nantinya mereka akan menunggu merek dagang kita mengeluarkan jenis-jenis baru. Mereka akan senantiasa menunggu. Betul. Jadi adalah promosi itu harus kita gunakan dengan cara yang sebaik-baiknya. Artinya media sosial, brosur, terus dari orang, kita harus menggunakannya dengan sebaik mungkin. Betul. Dan gambar-gambar dari produk tersebut kita harus mengoptimalkannya agar terjaga. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ide bisnis recycle frame atau figura daur ulang. Menurut saya ini sebuah peluang bisnis yang sangat besar apabila kita mengolah dan bersungguh-sungguh dalam merintisnya. Apabila ada kesalahan ucapan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.